Halo saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin berbagi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami, berilah pencerahan sehingga firman-Mu sungguh berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Demikian firman Tuhan. Tema kita, tetaplah teguh. Ada banyak hal yang dapat melemahkan iman kita, seperti berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, berbagai penderitaan, bahkan juga berbagai pengajaran yang bisa menyesatkan dan melemahkan kita. Nah, karena itulah kita diminta untuk tetap waspada, supaya kita tetap berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Melalui 1 Korintus 15 ini, ada 3 hal penting yang dapat menjadi pegangan yang meneguhkan iman saudara dan saya. Pertama, kita harus mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Rasul Paulus menegaskan pertama-tama kepada jemaat Korintus bahwa yang terpenting mereka harus tahu bahwa Injil Yesus Kristus itulah yang memberikan kita jaminan keselamatan. Jadi bukan perbuatan baik, bukan banyaknya karunia-karunia rohani. Ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah kebenaran yang sejati itu, inilah Injil sejati, dan kepada Injil sejati inilah kita berpegang teguh. Jangan goyah karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Ini yang pertama. Kedua, kita memiliki pengharapan yang hidup. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan musuh-musuh kerajaan Allah, yakni dosa, iblis, bahkan maut sudah dikalahkan. Disebutkan bahwa jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. Sebaliknya, kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan yang baru, pengharapan yang hidup, bahwa di dalam Dia kita dijamin, diberikan garansi kehidupan yang kekal. Dalam ayat 20 pasal 15 disebutkan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 23, Kristus disebut sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Artinya, kita memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh pada waktu kedatangannya kembali. Hal ini adalah pengharapan yang menakjubkan dan kita semua menantikannya. Amin. Dan yang ketiga terakhir, kita memiliki kepastian kemenangan. Kita tidak memiliki alasan untuk menyerah karena sekali lagi kita sudah mendapatkan kemenangan total victory di dalam Yesus Kristus. Jadi memang kita belum sempurna, tetapi kita memiliki dinamika dalam hidup ini. Kadang kita merasa lemah, kadang kita merasa kecil, merasa tidak berdaya. Tetapi ketika kita mengingat Tuhan yang hidup, yang sudah memberikan kita kemenangan, kehidupan kekal, kita kembali diteguhkan, kita kembali dikuatkan, bahwa ada kesempatan bagi kita yang diberikan untuk bersekutu, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk bersaksi, yang membuat kita makin hari bisa makin kuat, makin teguh, sekalipun di tengah-tengah berbagai pergumulan. Kita diberikan semangat, diberikan gairah oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu bertahan, mampu menjalankan semua peran kita dengan baik. Jadi saudara yang terkasih, jangan pernah menyerah dalam hidup ini.
Kita harus yakin bahwa dimanapun kita berada dalam situasi apapun, Dia senantiasa menopang kita. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya jatuh sampai tergeletak. Tapi percayalah, Dia akan menopang, Dia akan menuntun kita, Dia akan meneguhkan iman kita, sehingga kita tetap dapat menjalankan amanatnya dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom.